Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, pagi ini kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 4. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia. Tanaman termasuk makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri tersebut adalah berkembang biak. Perkembangbiakan tanaman dapat terjadi secara alami dan buatan loh. Perkembangbiakan tanaman secara alami adalah perkembangbiakan tanaman tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan tanaman secara buatan. Perkembangbiakan tanaman secara alami dapat terjadi dengan berbagai cara. Contohnya, perkembangbiakan tanaman menggunakan biji, umbi, dan tunas. Selain itu, ada juga perkembangbiakan tanaman menggunakan akar tinggal dan spora loh. Perkembangbiakan tanaman secara alami terjadi pada berbagai tanaman. Mangga dan bunga matahari termasuk tanaman yang berkembang biak dengan biji. Wortel dan kentang termasuk tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Pohon pisang dan bambu termasuk tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Tanaman yang berkembang biak menggunakan akar tinggal, contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Tanaman yang berkembang biak menggunakan spora, contohnya adalah tanaman paku. Perkembangbiakan tanaman secara buatan dapat dilakukan dengan mencangkok dan setek. Perkembangbiakan tanaman dengan mencangkok dilakukan pada tanaman berkayu. Tanaman yang dapat berkembang biak dengan mencangkok, contohnya mangga dan kelengkeng. Perkembangbiakan tanaman dengan setek dilakukan dengan menanam potongan bagian tanaman. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan setek antara lain adalah setela, pohon, dan sirih. Sekarang kita akan mengenal perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Pada tumbuhan berbiji juga terjadi daur hidup loh, sama seperti hewan. Daur hidup tumbuhan berbiji dimulai dari biji. Selama daur hidupnya, tumbuhan berbiji mengalami pertumbuhan. Tumbuhan biji juga mengalami perkembangan. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan biji adalah: pertama, bertambahnya tinggi batang. Kedua, bertambahnya jumlah daun. Contoh perkembangan pada tumbuhan biji yaitu munculnya bunga. Bunga muncul setelah tanaman dewasa. Perhatikanlah gambar daur hidup tumbuhan. Pertama, dimulai dari biji kecambah. Lalu biji tumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil. Tanaman kecil tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa berbunga dan berbuah, lalu menghasilkan biji kembali. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh. Ada tunas batang, tunas daun, dan tunas akar. Tunas batang tumbuh pada batangan tanaman loh. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang. Contohnya pisang, bambu, tebu, palem, dan nanas. Tunas daun tumbuh pada daun tanaman.
Tunas daun tumbuh pada tepi daun. Contohnya cocor bebek dan begonia. Dan yang terakhir adalah tunas akar. Tunas akar tumbuh pada akar tumbuhan. Ada tanaman yang berkembang biak dengan tunas akar. Contohnya pohon sukun dan cemara. Pernahkah kamu melihat pohon bambu? Pasti kalian sudah pernah melihat pohon bambu. Pohon bambu berkembang biak dengan tunas batang. Tunas pohon bambu memiliki manfaat loh. Tunas pohon bambu dapat diolah menjadi makanan. Contoh makanan dari tunas bambu adalah rebung. Pohon bambu juga memiliki manfaat. Sebagai contoh, dapat digunakan untuk bermain. Perhatikanlah gambar gerak berlari dan melompat berikut. Gambar tersebut menunjukkan gerak dalam permainan lompat bambu. Permainan lompat bambu menggunakan kombinasi gerak. Kombinasi gerak yang digunakan yaitu berlari dan melompat. Permainan lompat bambu diawali dengan berlari. Saat sampai di depan bambu, lakukanlah gerakan melompat. Gerakan melompat dilakukan sampai rintangan bambu selesai. Sebelum melakukan permainan lompat bambu, dibutuhkan kerjasama loh. Setiap pemain bekerja sama mengumpulkan bambu untuk bermain. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan. Kerjasama termasuk kegiatan yang menunjukkan persatuan. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Pertama adalah kerja bakti di sekolah. Kedua, piket bersama di kelas. Ketiga, musyawarah di sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan pada tanaman bunga. Ada berbagai macam bunga di sekitar kita. Sebagai contoh, bunga melati, anggrek, dan mawar. Bunga-bunga tersebut sangat indah karena bunga tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu beberapa bunga di Indonesia memiliki istilah lain? Bunga melati putih diistilahkan dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan diistilahkan dengan puspa pesona. Dan bunga rafflesia diistilahkan dengan puspa langka. Bunga tersebut bagian tumbuhan. Beberapa tumbuhan memerlukan bunga dalam proses perkembangbiakannya. Contohnya pada tanaman bunga matahari. Kelopak bunga matahari yang berwarna kuning, pada bagian tengah bunga terdapat bagian bunga yang lebih kecil. Bagian bunga tersebut berwarna coklat. Bagian inilah yang akan menjadi biji. Biji tersebut digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Setelah ditanam kembali, biji dapat tumbuh sebagai tanaman baru. Bunga dapat menjadi inspirasi dalam membuat karya loh. Karya yang terinspirasi dari bunga contohnya adalah mozaik. Bisakah kamu membuat mozaik bunga menggunakan kertas warna? Perhatikanlah langkah-langkah membuat mozaik berikut. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu kertas HVS, kertas warna, gunting, dan lem. Langkah kedua, memotong kertas warna menjadi potongan-potongan kecil. Ketiga, membuat bagian bunga dengan menempel kertas sesuai warna yang diinginkan menggunakan lem. Keempat, lengkapilah bunga dengan batang dan daun. Dan yang terakhir, mozaik bunga pun jadi. Bunga dapat digunakan sebagai hiasan di rumah loh. Bunga yang diletakkan dalam vas dapat memperindah suasana.
Bunga juga dapat dijual. Banyak orang membuka usaha berjualan bunga. Selanjutnya, kita masuk pada perkembangbiakan tanaman dengan umbi. Tanaman dapat berkembang biak dengan umbi juga loh. Ada umbi batang dan umbi akar. Ada juga umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kentang termasuk tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Talas dan ubi jalar juga berkembang biak dengan umbi batang loh. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Wortel dan singkong juga berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, tanaman yang berkembang dengan umbi lapis. Tahukah kalian bahwa umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan membentuk umbi? Pada bagian tengah lapisan daun tumbuh tunas. Daun tersebut berdekatan dan tumbuh pada permukaan atas ruas. Umbi lapis tunas terluar akan membentuk tunas baru. Umbi lapis berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh umbi lapis adalah bawang merah dan bawang bombay. Sekarang kita masuk ke pembelajaran olahraga, yaitu lompat jauh. Langkah-langkah bermain lompat jauh adalah kalian harus siapkan dulu bak pasirnya. Lalu sebelum bermain harus membuat garis start terlebih dahulu. Garis start tersebut sejauh 30 meter sebagai awalan untuk berlari. Kalian juga membuat titik tumpu. Setelah selesai, kalian melompat secara bergantian ya. Jika kalian sudah mendapatkan giliran untuk melompat, maka kalian harus bersiap-siap untuk berlari menggunakan start melayang. Berlari dengan kecepatan maksimal ya. Kemudian melakukan tolakan pada titik tumpuan. Lalu kalian mendorong tubuh ke atas menggunakan kaki tumpu. Kalian harus melayang dengan gaya berjalan di udara. Lalu mendarat dengan mendorong badan ke depan. Posisi kedua kaki dan tangan diluruskan ke depan. Teman kalian harus bekerja sama mengukur jarak lompatan menggunakan bilah bambu. Kegiatan olahraga tersebut menunjukkan sikap persatuan saat bermain di sekolah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika tentang pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Ustazah akan menjelaskan pembagian dengan cara susun pendek. Contohnya, kita masuk contoh bilangan 2 angka, yaitu 63 kita bagi 3. Pertama-tama kita bagi dulu angka puluhannya. 6 dibagi 3. Bagaimana mencarinya? Yaitu 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali berapa ya yang hasilnya 6? Betul, 3 dikali 2. Kita tulis 2-nya di atas. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita tulis 6 di sini. Lalu kita kurangkan. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Lalu 3 kita turunkan.
Selanjutnya angka satuan. 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa ya? Betul, 3 dibagi 3 adalah 1. Artinya 3 dikali berapa yang hasilnya 3? Yaitu 3 dikali 1. Satunya kita letakkan di atas. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita kurangkan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Pembagian habis. Contoh kedua. Sekarang kita masuk pada pembagian ratusan. Contohnya adalah 428 kita bagi dengan 2. Sama dengan contoh yang pertama, pertama-tama kita bagi dulu angka ratusannya. 4 dibagi 2, artinya 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Betul, 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4-nya kita tulis di sini. Lalu kita kurangkan. 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Lalu kita bagi lagi angka puluhan, yaitu 2. 2-nya kita turunkan di sini. Lalu kita bagi 2 dibagi 2. Artinya 2 dikali berapa yang hasilnya 2? Ya, 2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Lalu kita kurangkan. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya satuan. 8. Jangan lupa kita turunkan lagi. Turunkan ke bawah. 8 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Ya, 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tulis 8 sini. Lalu kita kurangkan. 8 dikurang 8 hasilnya adalah 0. Pembagian habis. Jadi 428 kita bagi 2 hasilnya adalah 214. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dan juga berakhirlah pembelajaran tema 1 kita, dan nantikan video pembelajaran Ustazah pada tema kedua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.